Halo Tipers, selamat datang di mata kuliah pengembangan media presentasi. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Badra Malini dan Farah Fadilah. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi tentang media presentasi. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian media presentasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan tujuan media presentasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis media presentasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kelebihan dan kelemahan media presentasi. Apa itu media presentasi? Media presentasi terdiri dari kata media dan juga presentasi. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu media dan apa itu presentasi. Pengertian media yang pertama itu dari Bovie tahun 1997 adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Gerlach and Ellie tahun 2002 menyatakan media secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Menurut ICT, media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Lalu pengertian presentasi adalah bentuk komunikasi. Komunikasi presentasi dilakukan secara terpadu yaitu lewat gambar dan bahasa tubuh. Jadi kalau disimpulkan, media presentasi adalah pesan atau materi yang akan disampaikan, dikemas dalam sebuah program komputer, dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Tujuan media presentasi yang pertama yaitu menginformasikan. Presentasi berisi informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Menyampaikan informasi secara detail dan jelas, sehingga orang lain dapat menerima informasi dengan baik dan tidak salah persepsi terhadap informasi yang diberikan tersebut. Yang kedua yaitu meyakinkan. Presentasi berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga meyakinkan orang atas suatu topik tertentu. Yang ketiga yaitu membujuk. Presentasi dapat berisi bujukan atau rayuan yang disertai dengan informasi, data, dan bukti-bukti, sehingga orang merasa tidak ragu dan yakin untuk melakukan suatu tindakan. Yang keempat yaitu menginspirasi. Presentasi yang berusaha untuk membangkitkan inspirasi orang. Dan yang kelima yaitu menghibur. Presentasi yang berusaha untuk memberi kesenangan pada orang melalui informasi yang diberikan. Selanjutnya, jenis-jenis media presentasi. Media presentasi dibagi menjadi media tradisional dan media teknologi mutakhir. Media tradisional ada 8 kategori. Yang pertama, visual diam yang diproyeksikan, contohnya proyeksi overview atau tembus pandang. Kedua, visual yang tak diproyeksikan, contohnya gambar, poster, grafik, dan lainnya. Ketiga, visual dinamis yang diproyeksikan, contohnya film, televisi, dan video. Keempat, penyajian multimedia, contohnya slide yang dilengkapi suara dan juga multi-image. Kelima, media audio, contohnya rekaman piringan dan pita kaset. Keenam, media cetak, contohnya buku, teks, workbook, dan majalah ilmiah. Ketujuh, media permainan, contohnya teka-teki, simulasi, dan permainan papan. Kedelapan adalah media realia, contohnya peta dan boneka. Lalu ada media teknologi mutakhir. Di sini ada media berbasis telekomunikasi, contohnya telekonferensi dan media untuk PJJ. Kedua, media berbasis mikroprosesor, contohnya permainan komputer. Sistem intelijen, hypermedia, compact disk. Kelebihan media presentasi. Yang pertama dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. Yang kedua, dapat menjangkau kelompok banyak. Yang ketiga, tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Yang keempat, penyajiannya masih bisa bertatap muka. Yang kelima, dapat digunakan secara berulang-ulang. Dan yang keenam, bahan materi-materinya mudah didapat dan pembuatannya tidak terlalu rumit sehingga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya pembuatannya. Kelemahan media presentasi. Yang pertama, ketergantungan arus listrik sangat tinggi. Yang kedua, media pendukungnya seperti komputer dan LCD cukup mahal. Yang ketiga, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Dalam kata lain, penyaji harus menguasai betul materinya. Dan yang keempat, disajikan hanya dalam bentuk teks dan kebanyakan hanya berbentuk animasi-animasi gambar saja. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan bisa mengerti dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya.
Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.